Bapa, kembali kami datang pagi hari ini menghadap tata kasih karunia-Mu, karena kami menyadari kalau bukan karena Tuhan, kami tidak dapat menjalani sepanjang hari ini. Kami ingin menjadi sama seperti Engkau, Tuhan, menjadi seperti Kristus. Itu yang menjadi kerinduan kami. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Jadikan kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Oleh karena firman-Mu yang membentuk kami. Oleh karena firman-Mu yang menjadikan kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudara, pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan bicara tentang tinggal dalam Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 4, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Saudara, ada pertanyaan sederhana bagi kita. Siapakah yang tinggal di dalam Tuhan? Coba kita renungkan pertanyaan sederhana ini. Siapakah yang tinggal dalam Tuhan? Yang pertama, apakah mereka yang bekerja sebagai staf full time di gereja? Lalu kalau tidak bekerja sebagai staf full time di gereja, bukan tinggal dalam Tuhan? Apakah mereka yang datang beribadah ke gereja? Lalu kalau ibadah online, apakah mereka tidak tinggal dalam Tuhan?
Apakah mereka yang terlibat aktif melayani dalam gereja? Lalu kalau tidak melayani, apakah mereka tidak tinggal dalam Tuhan? Siapakah yang tinggal dalam Tuhan? Apakah mereka yang menyebut nama Tuhan? Apakah berarti orang yang menyebut nama Tuhan melakukan kehendak Tuhan? Belum tentu, bukan? Apakah mereka yang menyanyikan lagu rohani? Pertanyaannya, apakah kita setiap hari menyanyikan lagu rohani? Tidak. Di handphone saudara, laptop, komputermu, banyak lagu-lagu sekuler di situ. Siapakah yang tinggal dalam Tuhan? Apakah mereka yang bergelar teologi dan punya jabatan atau posisi rohani maupun punya karunia rohani? Dengar baik saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Mengapa? Sebab pohon dikenal dari buahnya, dan orang yang tinggal dalam Kristus akan terlihat dan terbukti dari buahnya, apakah memancarkan kehidupan atau kematian. Mari kita lihat saudara, apa artinya tinggal dalam Yesus. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan Dia. Mengembangkan hubungan itu dan memperagakan hubungan yang dibangun itu terhadap sesama dalam segala situasi. Ketiga ini saudara adalah artinya tinggal dalam Yesus. Sekali lagi, membangun hubungan, mengembangkan hubungan, dan memperagakan hubungan itu terhadap siapa? Sesama dalam segala situasi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan? Kita tidak melihat Tuhan, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tidak bisa lihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Yang pertama saudara, tubuh kita dijadikan bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Jadi tubuh kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus, dijadikan baitnya, tempat Allah diam, tempat Allah tinggal, hadir. Sehingga dengan demikian kita dapat membangun hubungan dengan Tuhan kapan saja dan di mana saja, setiap hari. Karena Allah Maha Hadir, Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Dia tinggal dalam kita. Ini baitnya, Dia ada di sini, dalam tubuh kita. Sebab itu mari bangun hubungan dengan Dia. Bangun hubungan dengan Dia. Dia ada di sini, Dia pribadi, Dia punya pikiran, perasaan, kehendak. Dia bisa melihat, mendengar, berbicara, dan Dia mau menyatakan kehendaknya bagi kita. Sebab itu, bangun hubungan. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, dalam tubuh kita, bangun hubungan, jangan diam. Jangan biarkan dia diam. Bangun hubungan, ajak bicara. Amin, saudara. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Alkitab adalah suara Allah, dan melalui Alkitab, Allah berbicara bagi kita. Alkitab itu adalah pikiran, perasaan, perkataan, dan kehendak Allah diberikan bagi kita. Sehingga jadi Allah berbicara bagi kita melalui Alkitab. Nah, sebab itu kita dapat membangun hubungan dengan Allah dengan apa? Membaca Alkitab, mendengarkan firman-Nya. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, kita sedang membuka diri dan mengizinkan Tuhan berbicara bagi kita. Sebab itu dengarkan Dia berbicara, buka Alkitabmu, baca saudara. Nah, yang ketiga adalah doa adalah sarana membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita bercakap dan bersekutu. Doa itu saudara, bukan monolog, tapi dialog. Kadang kita berbicara, Tuhan mendengar. Kadang juga Tuhan berbicara, kita mendengar. Sebab itu mari bangun hubungan dengan Tuhan. Tinggal dalam Tuhan adalah kita membangun hubungan dengan Dia melalui doa. Doa dan doa. Itu makanya Alkitab berkata, tetaplah berdoa, berdoa, tekun berdoa. Nah, saudara-saudara, orang lain tidak tahu seberapa dalam, kuat, dan dekatnya hubungan kita dengan Tuhan yang telah kita bangun itu. Sebab itu tak terlihat oleh mata. Namun ketika kita memperagakan terhadap sesama, maka akan terlihat dengan jelas, dan itu bukti nyata, yaitu melalui sikap dan perilaku kita terhadap mereka. Jadi bagaimana apa yang kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, mengembangkan dan memperagakannya, akan terlihat dari mana? Sikap dan perilaku kita terhadap sesama. Nah, sebab itu saudara,
Apa tujuan kita tinggal dalam Yesus? Yesus menjelaskan, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca dalam Yohanes 15 itu, agar menghasilkan buah yang banyak. Dan kalau tidak tinggal di dalam Dia, kita tidak bisa menghasilkan buah seperti yang Ia kehendaki. Dan kalau tidak berbuah, Alkitab berkata, dibuang dan dibakar. Pertanyaannya, buah apakah yang harus kita hasilkan? Seperti yang dimaksud Tuhan Yesus. Tentu, hidup dalam kasih. Ada 2 kali ditekankan Tuhan Yesus dalam ayat sesudahnya dari Yohanes 15 itu. Dia berkata 2 kali demikian, inilah perintahku. Apa perintahnya? Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu ayat 12. Dilanjutkan dalam ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi saudara, tujuan kita tinggal dalam Kristus adalah agar hidup dalam kasih. Bagaimana kita mengasihi sesama dan siapakah sesamaku? Ingatlah bahwa tinggal dalam Kristus adalah membangun hubungan dalam kasih, mengembangkan dan memperagakan hubungan itu terhadap siapa? Terhadap sesama di dalam kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Roh Kudus menolong kami, biar kami tetap tinggal dalam Kristus, membangun hubungan, mengembangkan dan memperagakan itu, sehingga kami menghasilkan buah hidup dalam kasih. Tolong kami, biar kami tetap mengikuti Tuhan, sehingga kami bertumbuh dalam kebenaran. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.